Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang lahir dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia itu sendiri. Pada kemerdekaan pertama kali, Pancasila memiliki makna sebagai landasan filosofis, penyatuan bangsa, dan panduan hidup. Sebelum menjadi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang, ternyata Pancasila telah melewati beberapa masa untuk menjadikannya sebagai landasan dasar yang kuat bagi negara Indonesia. Emang iya? Nah, berikut perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Mulai perkembangan Pancasila pada awal kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1950. Pada masa awal kemerdekaan ini, Pancasila menjadi panduan bagi penyelenggaraan negara, pembentukan kebijakan, dan pembangunan nasional. Penerapan Pancasila pada masa ini juga membantu menciptakan identitas negara yang kuat dan kokoh, serta menjadi aspek kehidupan. Kemudian perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama di tahun 1950 hingga 1965. Pada Orde Lama, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin yang mencerminkan upaya untuk memadukan prinsip demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat dan sentralistik dengan Pancasila sebagai panduannya. Namun, situasi politik yang tidak stabil dan persaingan antar partai menciptakan tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi yang inklusif. Lalu perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, Pancasila diresmikan sebagai asas tunggal bagi semua organisasi politik dan sosial. Presiden Soeharto memperkenalkan konsep Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bertujuan untuk menyesuaikan Pancasila dengan perkembangan zaman. Namun, pemerintahan Orde Baru sering menggunakan Pancasila sebagai alat legitimasi untuk membungkam oposisi dan mempertahankan stabilitas politik. Dan yang terakhir, perkembangan Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi, Pancasila kembali menjadi landasan konstitusional dan nilai luhur bangsa Indonesia. Beberapa aspek penerapan Pancasila pada era ini meliputi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengambilan keputusan, perlindungan hak asasi manusia, dan pengembangan lembaga-lembaga demokratis. Jadi, kesimpulan dan pelajaran yang dapat kita ambil yaitu untuk terus memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti bergotong royong, menegakkan keadilan, dan lain-lain. Pancasila dapat menjadi panduan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.